Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebentar kita mau mendengar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat berkat kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Kalau sebentar kami ingin mendengar firman Tuhan, bukakan hati pikiran kami supaya firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, dan kami boleh semakin menjadi orang-orang yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, melanjutkan dari renungan saya yang sebelumnya, judulnya ketika Tuhan menjawab gitu ya. Nah itu sudah saya bahas mengenai ketika Tuhan menjawab tidak, Tuhan menjawab tunggu, lalu yang terakhir ketika Tuhan menjawab iya. Tetap sama tuh Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus selalu ingat bahwa Tuhan itu selalu menjawab doa-doa yang dipanjatkan kepadanya. Itu menjadi pegangan buat kita ya. Jadi Tuhan tidak pernah tidak menjawab doa. Pasti Tuhan menjawab doa. Sekarang yang menjadi pertanyaan terakhir adalah ketika Tuhan menjawab iya atau sekarang waktunya. Ketika Tuhan menjawab iya untuk doa hambanya itu, ada 3 hal yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, atau yang memang sesuai dengan apa yang memang rancangan Tuhan. Yang pertama adalah di dalam Yohanes yang kelima ayat yang ke-14. Begini firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Yang pertama, ketika Tuhan menjawab iya, berarti doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Salah nggak kita meminta kaya? Nggak salah. Tetapi kita harus tahu bahwa Tuhan senang dengan yang namanya proses, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan korupsi kita bisa kaya. Dengan cara menipu orang kita bisa menjadi kaya. Tetapi bukan itu maunya Tuhan. Maunya Tuhan adalah kita berproses dengannya. Kita melibatkan Tuhan. Kita ikut di dalam setiap rancangan dan rencananya. Bagaimana kita tahu rancangan dan rencana Tuhan dalam hidup kita? Cari tahu Bapak Ibu Saudara sekalian. Nanti saya bahaslah di kemudian harinya. Bagaimana kita tahu rancangan Tuhan buat kita? Tapi pada pagi hari ini yang saya ingin bahas adalah mengenai ketika Tuhan menjawab iya dalam doa-doa kita, itu berarti sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak salah dengan menjadi kaya, hanya bagaimana kita menjadi kaya, itu permasalahannya. Jadi ketika kita dijawab iya oleh Tuhan, ya, berarti sesuai dengan kehendaknya. Kita siap menerima jawaban doa kita karena Tuhan lebih tahu. Lalu yang kedua, ketika Tuhan menjawab iya untuk doa-doa kita, itu berarti bahwa waktunya sesuai dengan waktunya Tuhan. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan dari awal sampai akhir. Tuhan tahu yang paling indah buat kita. Kita sering meraba-raba apa yang terbaik buat kita. Seringkali manusia nggak percaya kepada Tuhan. Tidak sabar kalau dalam pembahasan saya yang sebelumnya. Kenapa Tuhan menjawab tidak atau tunggu? Ketika Tuhan ingin kita bersabar, menanti doa-doa kita, menanti jawaban dari doa-doa kita maksudnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia bisa berencana, manusia hanya bisa berharap, tapi Tuhan yang berkenan, Tuhan yang memberi jawaban, Tuhan yang berkehendak. Jadi segala sesuatu menjadi indah karena Tuhan tahu kapan waktu yang tepat menjawab iya untuk doa-doa kita. Kita hanya diminta Tuhan bersabar dan percaya kepadanya. Selama doa-doa kita sesuai dengan kehendaknya, pasti Tuhan menjawab iya. Bukan untuk memenuhi hawa nafsu kita atau berdoa untuk sebuah kejahatan seperti saya bahas sebelumnya. Jadi tetap percaya kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, ketika Tuhan menjawab iya, itu berarti rancangan-rancangan Tuhan sesuai dengan doa yang kita panjatkan. Makanya kalau berdoa tuh jangan hanya untuk meminta
keinginan kita, tapi melihat kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam hidup kita. Di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Rancangan Tuhan selalu yang paling luar biasa. Jadi kalau Tuhan menjawab iya dalam setiap doa yang kita panjatkan, itu berarti doa kita atau keinginan kita sesuai dalam rancangan Tuhan. Rancangan yang sudah Tuhan buat kita itu sesuai. Makanya ia menjawab iya. Seringkali Tuhan tidak menjawab iya karena beberapa hal yang sudah saya bahas sebelumnya. Kalau Tuhan menjawab iya, maka hidup Anda pasti menjadi orang-orang yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi hari ini, jadi pastikan setiap doa yang kita panjatkan itu sesuai dengan rancangan Tuhan. Karena Dia tahu yang terbaik buat kita. Seringkali manusia tidak tahu yang terbaik. Saya katakan sekali lagi, manusia seringkali tidak tahu yang terbaik dalam hidupnya. Dia hanya tahu Tuhan menjawab tidak, dia hanya tahu Tuhan melarang, atau mungkin apa. Padahal Tuhan selalu menjawab iya, apabila itu sesuai dengan kehendaknya, sesuai waktunya, dan sesuai dengan rancangan Tuhan yang Tuhan sudah buat bagi kita semuanya. Bagi kita anak-anak yang dikasihinya, bagi kita biji mata Allah. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan, ajar kami mengerti rencana-rencanamu dalam hidup kami. Ajari kami rancangan-rancangan Tuhan. Beritahu kami rahasia-rahasiamu ya Allah. Bapa, maafkan kami, ampuni kami. Kalau kami sering menganggap Engkau lalai, padahal Kau tidak pernah lalai Tuhan. Kau selalu memperhatikan setiap anak-anak-Mu, setiap hamba-hamba-Mu yang selalu takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan buat setiap firman pada pagi hari ini. Dan biarlah kami boleh semakin lebih luar biasa lagi bersama Engkau, mengetahui isi hati Engkau, mengetahui pikiran-pikiran-Mu yang luar biasa, sehingga kami menjadi orang-orang yang disukai oleh Allah. Dalam nama Yesus kami semua berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Jadi bukan masalah tidak iya tunggu. Permasalahannya adalah apakah doa-doa yang Anda panjatkan, harapan-harapan yang Anda sampaikan sesuai semuanya dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan, dan sesuai dengan rancangan yang Tuhan buat kita. Terima kasih. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.